Shalom dari Jakarta, Indonesia. Hari ini hari Minggu dan merupakan Minggu Paskah. Kita memperingati hari kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Selamat Paskah. Selamat berjumpa kembali dengan Berti Wauruntu dalam khotbah singkat melalui YouTube dan media sosial lainnya. Bulan April, Minggu ke-16 tahun 2022. Khotbah singkat bertemakan Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dan implikasinya. Namun terbatas pada 3 topik, yaitu topik 45, iman yang polos. Topik ke-46, bebas dari perbudakan dan dosa. Topik ke-47, iman kita sia-sia jika Kristus tidak bangkit. Kita masuk dalam topik khotbah 45, iman yang polos. Mari kita buka Alkitab kita pada kitab Injil Lukas. Lukas pasal 24 ayat 4 sampai 8. Ayat 4. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Ayat ke-5. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea." Ayat 7, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Ayat ke-8, maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Pernyataan bahwa Ia telah bangkit adalah hal yang terpenting di dalam kehidupan kekristenan. Mengapa? Sebab tanpa kebangkitan Kristus, maka keselamatan hanyalah isapan jempol belaka, dan kekristenan tak lebih dari sekedar agama. Rasul Paulus menegaskan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 14, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu.
Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. 1 Korintus pasal 15 ayat 17. Benarkah Kristus telah bangkit? Tidak perlu disangsikan. Kubur yang kosong adalah buktinya. Saya kutip kembali apa yang Rasul Lukas saksikan. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Lukas 24 ayat 5 sampai 7. Peristiwa kebangkitan Kristus adalah deklarasi kepada dunia bahwa tidak ada satu kuasa yang dapat menghalangi janji firman-Nya dan sekaligus juga rencananya yang sudah dinubuatkan. Siapapun manusia dan sehebat apapun karyanya, semua pasti berakhir dengan kematian. Namun berbeda dengan Kristus, karyanya tidak berakhir dengan kematian. Kematian tidak segala-galanya bagi Kristus, karena Ia telah bangkit pada hari yang ketiga. Jadi kebangkitannya adalah bukti bahwa kuasa maut telah dikalahkan. Roma 6 ayat 9 katakan, maut tidak lagi berkuasa atas dia. Ayat yang kita baca tadi merupakan kisah pada Minggu Paskah, pada saat menjelang fajar merekah. Dua kelompok wanita berangkat dari tempat terpisah untuk menuju kubur Yesus. Mereka membawa rempah-rempah karena mereka bertujuan untuk mengurapi tubuh Yesus. Ini adalah tradisi yang biasa mereka lakukan. Satu kelompok terdiri dari 3 wanita, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome, ibu Rasul Yakobus dan Yohanes. Kelompok lain terdiri dari Joanna dan beberapa temannya. Anda bisa lihat bandingannya. Matius 28 ayat 1, Markus 16 ayat 1 sampai 3, maupun pada kitab Injil Lukas. Rombongan 3 orang perempuan yang pertama kali tiba di makam, mereka menemukan batu pintu
dari kubur terbuka dan terguling. Maria Magdalena panik, tampak melihat malaikat atau mendengar suara itu. Mereka berlari untuk memberitahu kepada Petrus dan Yohanes bahwa mayat Yesus telah dicuri. Yohanes 20 ayat 1 dan 2. Sedangkan kedua wanita lainnya, Maria dan Salome, masih tetap tinggal. Dan mereka bertemu dengan seorang malaikat yang duduk di atas batu di luar makam. Dan seorang lagi duduk di dalam makam. Mendengar bahwa Yesus telah bangkit dan ingin dipersatukan kembali dengan murid-muridnya di Galilea, maka mereka pun bergegas pergi ke tempat para rasul berkumpul dan ingin sekali menyampaikan kabar gembira ini. Judul topik khotbah kali ini, iman yang polos. Beriman dengan polos bukan berarti iman yang buta tanpa dasar, tapi iman yang tidak neko-neko atau yang nyelimet. Karena sebenarnya jika semua tanda tanya bisa terjawab oleh pikiran kita, maka sesungguhnya kita tidak sedang beriman yang sungguh-sungguh. Maksudnya, iman yang polos yang ditunjukkan oleh para perempuan. Siapa yang akan membuka pintu kubur yang terbuat dari batu? Bagaimana mereka menghadapi para penjaga yang ditugaskan menjaga kubur agar mayat Yesus tidak dicuri oleh murid-muridnya? Dan apa yang harus mereka katakan kepada penjaga jika bertemu? Bagaimana jika mereka ditangkap karena diketahui bahwa mereka adalah pengikut Yesus yang disalibkan? Banyak lagi hal lain yang mereka sendiri tidak tahu apa jawabannya. Namun mereka tetap pergi mengunjungi kubur pada Minggu Paskah. Dan setibanya mereka di sana, mereka terkejut. Pintu kubur telah terbuka. Para penjaga Romawi sudah tidak ada karena mereka melarikan diri dari makam dan bergegas melintasi kota untuk memberitahu imam-imam kepala apa yang sudah terjadi. Semula, para imam adalah orang-orang yang pertama menjaga. Karena tujuan mereka untuk mencegah pengikut Yesus mencuri tubuh Yesus. Berikutnya, pada waktu perempuan-perempuan itu masuk, kubur itu kosong. Hanya terlihat kain kafan yang membekas, yang membungkus tubuh Yesus. Namun tubuhnya tidak ada. Kesedihan pun muncul pada mereka. Karena mereka tidak lagi bisa bertemu dengan Yesus. Apalagi memuliakan Tuhan Yesus dengan rempah-rempah mereka yang mereka bawa. Ketakutan karena mungkin saja mayat guru mereka telah dicuri. Sekali lagi,
Tuhan memahami apa yang mereka rasakan. Malaikat utusan Tuhan datang dan menjelaskan pada mereka apa sebenarnya yang terjadi. Seperti di dalam bacaan Alkitab kita. Sebagai penutup dan implikasi, ketahuilah umat percaya bisa belajar. Ternyata untuk menjadi saksi Kristus, kita tidak harus sempurna dulu dalam memahami setiap ajaran. Cukup lakukan saja yang kamu ketahui dan kamu pahami. Dan biarlah selanjutnya Tuhan yang akan menyempurnakan. Inilah yang dilakukan oleh para perempuan yang mengunjungi kubur Yesus. Jadilah saksinya di antara manusia-manusia yang hidup, namun belum mengalami kebangkitan. Dan jadilah saksi